jangan-jangan dia mengambil keputusan yang salah. Mengambil keputusan salah untuk menjadi franchisee gitu loh. Franchisee-nya si ini Oh, gitu ya. oke. Mungkin kurang punya pertimbangan dan satu dan Heeh, lain hal gitu ya, heeh. Coach ya? Kenapa bisa mengambil keputusan yang salah, ya Mhm. ini ya kita harus melihat dari sisi, kita bicara dari sisi franchise-nya dulu atau dari sisi franchisee nih kalau kamu mau. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke topik langsung nih. Sebelum itu kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, Hari ini ada kegiatan alhamdulillah. apa aja nih Coach? Rekaman sama kamu. Oke Coach Adit, aku mau bahas-bahas lagi nih. Ini lagi rame juga sih Coach, berita ini. Jadi tuh ada bisnis dari influencer ataupun YouTuber yang terkenal namanya Iya. Menanti gitu ya Coach ya. Nah, ada dari bisnis Menanti ini Coach, ada tweetan dari warga Twitter nih yang ya speak up gitulah Coach, yang Betul. mengatakan kalau Menanti itu scam dibilangnya. Nah, tweetannya itu tuh kayak bercerita mereka itu sebagai mitra mungkin ya Coach ya, yang mengambil franchise Menanti itu menganggap merasa ditipu karena banyak mitra-mitra yang ketika berjualan franchise Menanti itu tuh hanya perharinya itu laku 5 gelas gitu Coach. Nah itu tuh tapi tidak ada tanggapan dari franchisor-nya. Jadinya karena problem tersebut, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi seperti itu? Masalahnya kenapa bisa sampai orang mitra atau mitranya itu terasa ditipu gitu ya Coach ya? Oke. Kenapa gitu? Ini memang harus dikupas dulu ya, dibedah-bedah ya. Mhm. Artinya gini, harus dicari dulu akar masalahnya apa gitu kan oleh Mmm. mereka, diselidiki dulu gitu ya, kenapa. Saya hanya bisa karena saya nggak di situ, saya nggak bisa melakukan penyelidikan itu kan. Iya betul, Ya, Coach. tapi ini saya hanya melihat dari berbagai kemungkinan gitu Mhm ya. mhm. Jadi sebelum sampai ke kesimpulan penipuan gitu kan, sebelum sampai ya namanya juga orang lagi kesel ya, Mhm. pasti dia merasa kayak dibohongin, Iya, merasa di udah ini, rugi banyak iya gitu, gitu Coach, kan. mungkin. Kayak sama aja pasangan gitu kayak gitu kan, kayak merasa kayak nggak diperhatiin, merasa udah nggak Oh, cinta lagi, padahal kan oke. belum tentu itu masalahnya Iya gitu iya, kan. betul. Nah itu kan jadi harus dilihat dulu nih gitu. Ya kalau dari sisi mereka, dari sisi orang siapa tuh yang franchising-nya ya berarti. Mhm Franchising-nya itu komplain, ya boleh aja dia komplain kayak merasa ditipu ya, namanya mhm juga feeling ya, perasaan ya, mhm. Dia ya mengungkapkan emosi, boleh ya, mengungkapkan Coach, ya? unek-uneknya gitu Mhm kan, mhm. itu oke. Kalau saya kan ngelihatnya kita kan Mhm bicara ideal ya, harus ditelusuri dulu dong gitu, sebelum sampai kesimpulan bahwa ini penipuan gitu mhm ya. mhm. Bisa jadi karena ya kesalahpahaman atau, karena dianya jangan-jangan yang mengambil keputusan yang salah. Mengambil keputusan salah untuk menjadi franchisee gitu loh. Franchisee-nya si ini Oh, gitu ya. oke. Mungkin kurang punya pertimbangan dan satu dan Heeh, lain hal gitu ya, heeh. Coach, ya? Kenapa bisa mengambil keputusan yang salah, ya Mhm. ini ya kita harus melihat dari sisi, kita bicara dari sisi franchise-nya dulu atau dari sisi franchisee nih kalau kamu mau bahas. Karena ini bisa bisa jadi penyebabnya 2 hal ini ya, Mhm. dari dua 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 sisi. Oke, dari yang terluka dulu mungkin ya, Wes Coach, ya? terluka, Yang mengalami yang luka nih. terzolimi Iya. gitu ya. Franchisee-nya. Ya saya mengambil hikmahnya aja ya, saya Mhm. nggak bisa nyalain juga sih gitu kan. Udah terjadi gitu kan, lu sih gitu, jangan juga kan. Mmm. Jadi, saya lebih ke melihat, apa sih, learning yang bisa kita ambil apa sih gitu ya, Mmm, ke mhm. depannya gitu, supaya tidak terjadi lagi nih. Memutuskan untuk, apa ya, apa ya, menjadi franchisee itu nggak bisa sekedar yang bagus-bagus di depan panggung aja Mmm, gitu mhm ibaratnya ya. mhm. Jadi kita harus ngelihat dapurnya gitu loh. Cakupan dapurnya itu maksudnya gimana nih, Coach Adit? Bahasanya metafora banget ya. Iya, aku jadi nggak bisa nih kalau berandai-andai. Jadi kita nggak hanya memutuskan untuk membeli sebuah franchise hanya dilihat dari etalase tokonya, tapi ngelihat dalemannya. Kita nggak bisa langsung tergoda karena sosok si YouTuber-nya, ya Mmm, kan, karena dia udah banyak follower-nya, udah pasti laku misalnya gitu mhm ya. mhm. Terus apa-apa gitu kan, karena dia YouTuber gitu, bukan saya nggak tahu apakah dia pebisnis, track record-nya sebagai pebisnis sukses sampai punya franchise itu kayak apa sih, itu Mmm, juga nggak mhm tahu. Karena ini mhm. dua
dua kompetensi yang berbeda gitu loh. Oke, betul Ya coach. kan, Mm. dua peran yang berbeda. Sebagai YouTuber dia jago mungkin ya, udah wow, oke dah, udah banyak ininya, kontennya Mm-mm. bagus-bagus. Mm-mm. Dia bagus di situ, tapi apakah itu berarti dia Dia bisa juga, menjadi pebisnis yang sukses kan belum tentu. iya. Itu yang harus Oke. ditelidiki dulu. Oke. Iya kan, mentang-mentang gue ganteng gitu kan. Banyak followersnya gitu ya Iya coach kan. ya, udah terkenal. Nah, itu kita jangan sampai tergoda. Kebanyakan kita kan kayak gitu kan. Karena kita mungkin semangatnya pengennya instan, cepet gitu kan. Nggak mau rugi gitu kan. Akhirnya kita memutuskan, woi ya udah dari sosoknya aja gitu kan. Udah bagus segala macam. Terus dia udah ngelihat di mana-mana ada gitu kan. Mm-mm. Eh apanya outletnya ya. Iya, Itu betul kan udah coach. banyak banget ya Udah, kayaknya. jadi waktu dia kan dirinya itu kan 2021 ya coach ya. Mm-mm. Kemudian ketika launching outletnya itu dia langsung banyak yang minta franchise sehingga Oh, menjadi 200 cabang kurang lebih tuh coach. langsung 200 cabang 200 ya. cabang. Bukan ya oke 200 cabang gitu kan. Perlu dilihat dalamannya gitu. 200 Mhm. cabang ini kayak gimana sih penghasilannya, pendapatannya. Mhm. Ya bisa jadi mystery guest gitu kan, Mhm. ngetes gitu ya ke salah satu outlet yang ya sampling beberapa bisa Mhm. aja kan Mhm. penyelidikannya ditanya-tanya lah gitu sebagai calon pembeli gitu kan sambil ngobrol-ngobrol segala macam gitu kan. Itu kan cukup bisa tahu lah ya dari luar ya. Itu jadi harus harus bisa menyelidiki dari sisi bisnisnya Mhm. gitu ya, dari sisi visibility bisnisnya gitu loh. Bukan dari sisi sosok-sosoknya gitu. Serem banget sih sosok-sosok Iya, hantu apa susuk. gitu ya. Oke coach. Jadi itu. Nah, kalau dari sisi franchisornya ya terlepas dari saya beliau ya. Kita bicara sebagai franchisor secara umum Mhm. ya tentunya mereka harus siap juga gitu kan. Mmm. Harus siap juga menyiapkan bisnis yang memang sudah siap untuk di-franchise-kan gitu loh. Berarti memang harus banyak hal-hal yang dipelajari dulu gitu ya Betul, yang coach ya, harus disiapin, yang dipersiapkan. memang harus dipastikan bisnisnya ini proven memang bisa diduplikasi, bisa Mhm. di-franchise-kan maksud saya gitu ya. Mhm. Dari sisi apa macam-macam ya, ya kita bisa dari sisi merek dagangnya, Mhm. brandnya, Brand-nya. dari sisi sistemnya gitu Oke. kan, dari sisi marketnya, Mhm. dari sisi ceruk pasarnya, Mhm. segala macam itu kan mereka harus pastikan dulu memang ini ya, sudah proven gitu ya, sehingga bisa dijual di tempat lain gitu kan, ibaratnya di lokasi manapun orang pasti tahu Mmm. misalnya, orang pasti mau beli gitu kan, Mhm. gitu. Itu kita bicara dari sisi bahasa awamnya ya. Kalau dari sisi bahasa undang-undangnya bisa cari di Google syaratnya untuk membangun franchise gitu kan. Oke. Sistemnya harus disiapin benar-benar, ya kan bahan bakunya, kan menjalankan bisnis itu kan ribet ya dari Mhm. A sampai Z ya. Dari marketing sampai keuangan, Iya, sampai ke di tengah-tengahnya banyak di gitu ya antara coach itu. ya. Dari marketing Mhm. sampai ke product development, sampai ke operasional, sampai ke pembeliannya, sampai ke bla 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 Promonya aja, dan lain-lain. ya sampai ke keuangannya itu kan Mhm. suatu proses yang panjang yang Panjang panjang. membutuhkan kompetensi bisnis yang nggak bisa instan Mmm. gitu, harus pakai pengalaman, Mhm. experience Mhm. gitu loh. Nah, itu mereka harusnya ya lihat ya, saya sebagai mau bikin bisnis franchise saya harus juga menyadari apakah bisnis saya ini bisa memang sudah proven seperti itu gitu Mhm. loh. Jadi nggak sembarangan untuk sekedar bisa apa ya, karena nama saya terkenal ya udah gitu kan, terus bisnis apa adanya langsung di-franchise-kan, Mhm. langsung wah orang-orang pada ini gitu kan, saya tinggal jual-jual aja gitu kan, tinggal jual-jual di konten saya gitu misalnya, Promo gitu ya iya coach kan ya. promo-promo akhirnya banyak yang ini. Jadi Mhm. eee, menurut saya sih bukan saya nggak bisa apa ya, nggak bisa memutuskan bahwa ini penipuan. Mhm. Ya kan itu kan pasti ada pengadilannya ya, ada penyelidikannya. Tapi kalau saya pribadi dari sisi, ya masih terlalu awal untuk mengatakan ini penipuan gitu. Bisa jadi karena ignorance dari salah satu atau dua-duanya nih. Mhm. Ignorance itu artinya memang mereka sendiri tidak tahu sebetulnya apa sih yang sebaiknya Dilakukan. sebetulnya yang harus dilakukan dari sisi franchisor maupun dari sisi franchisee gitu loh. Oke coach, kalau misalkan udah terjadi seperti ini, ada mitra yang bilang nipu gitu istilahnya, padahal ini hanya kayak kesalahpahaman mungkin ya antara kedua belah pihak, itu bisa nggak sih coach seorang franchisernya itu kayak, eee,
melakukan suatu cara atau bagaimana, Coach? Kalau saya sih mungkin jawabannya normatif ya. Lihat balik lagi ke Mhm. perjanjiannya ya. Mhm. Lihat ke perjanjian kerjasama franchisor ini, franchisor perjanjian kerjasama franchisor dengan franchisee-nya ini Mhm gitu ya. mhm. Klausul-klausul mana yang dilanggar, mana yang enggak gitu loh. Berarti kalau misalkan ada yang dilanggar, itu bisa dong kita menegur ya, Coach, ya? Ya bisa dong. Mmm. Kalau kayak gitu jelas kan. Mhm mhm. Itu aja. Oh, oke oke. Nah, teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Jadi teman-teman tambah ilmu lagi ya gimana sih cara kita memilih atau kriteria seperti apa sih franchisor yang baik yang kita pilih. Contohnya jangan kita karena dia influencer terkenal, jadi kita cepet-cepet ngambil. Jadi itu harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Rahmawati dan Saya Aditya Wijaya. sampai jumpa di Sampai jumpa. pertemuan berikutnya. Bye-bye.